Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Dijen Bimasindu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati seluruh panitia dan dewan juri Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital keempat tahun 2021, serta seluruh umat yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita haturkan puja angayu bahagia kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas hasung Kertawara Nugraha Ida, kita semua dapat selalu dalam keadaan sehat serta selamat. Umat sedharma, dalam kesempatan yang baik ini, saya, Gede Arya Krishna Duta Putra Tubo, mahasiswa Prodi Filsafat Hindu, Staf Negeri Pukuturan Singaraja, membawakan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Penerapan Ajaran Nawawida Bhakti di masa pandemi COVID-19. Umat sedharma dimanapun berada, di zaman Kali Yuga ini, kita semua sedang dilanda sebuah wabah terbesar. Wabah yang telah merugikan banyak orang di dunia. Wabah yang telah merenggut ratusan juta nyawa manusia. Dan wabah yang tidak pasti kapan akan berakhir. Adapun wabah ini disebut dengan pandemi COVID-19. Umat sedharma yang terkasih, dalam agama Hindu terdapat sebuah ajaran yang sangat relevan diterapkan di pandemi COVID-19 ini. Adapun ajaran ini berjudul Nawawida Bhakti. Akan tetapi, sebelum saya melanjutkan mengenai penjelasan tentang Nawawida Bhakti, izinkan saya membacakan sebuah sloka yang saya ambil dari kitab Bhagavata Purana 7, bab 5, sloka 23, yang berbunyi, Sravanam Kirtanam Wisna Semaranam Pada Suanam Arcanam Wadanam Dasyam Sakyamatmani Vedanam. Adapun terjemahannya, ajaran bakti itu terdiri dari 9. Yang pertama ada Sravanam, yang kedua ada Kirtanam, yang ketiga Semaranam, keempat Padasewanam, kelima Arcanam, keenam Wadanam, ketujuh Dasyam, kedelapan Sakyam, dan yang terakhir Atmani Vedana. Adapun penjelasannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Sravanam. Sravanam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara mendengarkan wejangan suci agama. Karena dengan mendengarkan wejangan suci agama, maka kita telah menghormati Tuhan yang telah mewahyukan ajaran agamanya ke dunia. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini.
Penerapan ajaran Serawanam dapat dilaksanakan dengan cara mendengarkan dan melaksanakan seluruh anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, melakukan segala aktivitas di rumah saja, dan selalu menjaga aman dan imun dalam diri. Karena sejatinya, pemerintah merupakan bagian dari catur guru, yakni guru wisesa. Yang kedua, ada kirtanam. Kirtanam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara melantunkan berbagai jenis tembang maupun kidung pemujaan di saat ada upacara agama. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, penerapan ajaran kirtanam dapat dilakukan dengan cara rutin mengadakan pelatihan Dharma Gita dan juga mengadakan Utsawa Dharma Gita secara online. Hal ini bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mewarisi kebudayaan Bali dalam wujud Dharma Gita itu dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah ditelan arus globalisasi. Yang ketiga, ada Semaranam. Semaranam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara tekun mengingat beliau dan juga tekun melaksanakan pemujaan kepada beliau. Adapun pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan cara melantunkan puja Trisanjia secara 3 kali sehari, yakni pada pagi hari, siang hari, sore ataupun malam hari. Di samping itu, juga dapat dilaksanakan dengan cara rutin melaksanakan yoga samadhi yang diiringi dengan pengucapan mantra Gayatri. Karena hal ini dapat memberikan kedamaian dan ketenangan dalam diri kita. Lalu yang keempat ada Padasewanam. Padasewanam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara sujud di kaki pendeta. Karena pendeta merupakan bagian dari Dang Guru Suci selaku penerima dan penyebar luas wahyu Tuhan itu sendiri. Selain itu, penerapan ajaran Padasewanam ini dapat dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada pendeta yang tergolong kurang mampu, baik itu dalam wujud sandang, pangan, ataupun punia yang tulus dan ikhlas. Yang kelima, ada Arcanam. Arcanam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara membangun tempat suci. Karena tempat suci memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Hindu. Selain sebagai media untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, keberadaan tempat suci juga dipergunakan sebagai media untuk memperdalam ajaran agama Hindu itu sendiri. Jadi, sudah sepatutnya bagi kita generasi muda untuk selalu menjaga, merawat, dan memelihara tentang tempat suci. Lalu yang keenam ada Wadanam. Wadanam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara membaca kitab-kitab suci, membaca cerita suci keagamaan, dan membaca ajaran tatwa agama. Karena dengan membaca kitab suci agama, membaca cerita-cerita suci agama, maupun ajaran tatwa agama, maka akan memberikan kekuatan kepada budi, sehingga budi dapat mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita pun akan mengendalikan seluruh perbuatan kita ke perbuatan yang positif. Yang ketujuh, ada Dasyam. Dasyam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, pelayanan tersebut dapat berupa sumbangan kepada orang yang terdampak dari pandemi corona ini. Adapun pelayanan tersebut berupa pemberian berupa sandang, pangan maupun punia yang tulus dan ikhlas, serta pemberian vaksin kepada sesama, dan juga pelayanan rumah sakit bagi orang yang terinfeksi virus corona.
Lalu yang ke-8 ada Sakyam. Sakyam merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara bersahabat. Bersahabat dengan seluruh ciptaan Tuhan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Di samping itu, dengan adanya sahabat, maka hidup akan lebih berwarna. Hal ini dapat diterapkan dengan cara menerapkan prinsip Tatwamasi. Karena dari Tatwamasi mengajarkan bahwa kita semua bersumber dari satu sumber yang sama. Dan selalu hidup tolong-menolong dan bantu-membantu demi terwujudnya kehidupan yang salunglung sabayantaka atau kehidupan yang bersatu padu di tengah masyarakat. Yang terakhir ada Atmani Vedana. Atmani Vedana merupakan ajaran bakti kepada Tuhan dengan cara berserah diri. Berserah diri yang dimaksud di sini adalah menerima hasil usaha, hasil kerja keras, maupun hasil pemikiran dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk anugerah dari Tuhan itu sendiri. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, sudah selayaknya bagi kita, umat manusia, untuk selalu berserah diri. Karena sejatinya Tuhan sedang menguji ketabahan, keteguhan, dan keikhlasan umatnya melalui pandemi virus corona. Umat sedharma yang saya cintai, demikianlah tadi penyampaian mengenai penerapan ajaran Nawawida Bakti di masa pandemi COVID-19. Kesimpulannya, ajaran Nawawida Bakti ini sangat cocok diterapkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan di jagat raya ini. Umat sedharma, jika ada salah kata saya maupun kekurangan kata dalam penyampaian Dharma Wacana tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.